Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita dalam membahas kitab Usulun fit Tafsir, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini melanjutkan pembahasan Al-Quran bagian-bagian akhir. Sekarang membahas tentang tartibul Quran. Ya, tartibul Quran kita telah mulai pada akhir pertemuan kemarin. 2 macam dari 3 macam tartibul Quran. Yang pertama tartibul kalimat, yang kedua tartibul ayat. Itu yang sudah kita bahas kemarin, tahu? Sekarang tartibu as-suwar. Yuk ya, wah, ada yang baca. Tartibus suwari di haitsu takunu kullu suratin fi mawdi'iha minal mushafi wa hadha sabitun bil ijtihadi fala yakunu wajiban. Wa fi sahihi Muslimin an Hudzaifah ibni al-Yaman radhiyallahu anhu annahu shalla ala nabi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin faqara nabi sallallahu alaihi wasallam al-baqarata summan nisaa summa al-imran wa rawal bukhari ta'liqan anil Nafi annahu qara'a fil ula bil kahfi wa fisaniyati bi Yusufa au Yunus wa dzukira annahu shalla Umar ibn Khattab wa subhan as-subha Jenis yang ketiga yaitu tertib surat-surat sesuai dengan setiap surat di dalam tempatnya dari mushaf, dan ini adalah tetap dengan ijtihad, maka tidak wajib. Dan di dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibni dari zaman radhiyallahu bahwasanya dia sholat bersama Rasulullah SAW suatu malam. Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Imran, dan Bukhari meriwayatkan taklikan dari Ahnaf bahwasanya dia membaca di yang pertama dengan surat Al-Kahfi dan yang kedua surat Yusuf atau Yunus, dan disebutkan bahwa dia sholat bersama Umar bin Khattab waktu subuh dengan 2 surat tersebut. Terus Qala Sayyidul Islamu Ibnu Taimiyah, dan
tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi wa kadza fil kitabati wa lihada tanawwa'at maswahifu masahifu as-sahabati radhiyallahu anhum fi kitabatiha lakin lama ittafaqu alal mushafi fi zamani Utsman radhiyallahu anhu sara hadalama sunatul khulafa'ur rasyidin mimma sannahu terus ya waqad dalal hadisu ala anna lahum sunatan yajibu ittiba'uha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata boleh membaca ini sebelum ini surat ini sebelum yang surat ini dan begitu pula di dalam penulisannya. Dan oleh karena itu mushaf sahabat radhiyallahu anhu berbeda di dalam penulisannya, namun bermacam-macam. Namun ketika mereka bersepakat atas satu mushaf di zaman Utsman radhiyallahu anhu menjadi sunnah khulafaur rasyidin. Dan hadis ini menunjukkan atas bahwasanya sunnah itu wajib untuk diikuti. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di kesempatan ini macam yang ketiga dalam tartibul Quran. Yang ketiga sekarang tartibus suar. Tartibus suar artinya beliau jelaskan yaitu setiap surat di dalam Al-Quran diletakkan pada tempatnya sebagaimana yang ada pada mushaf sekarang ini. Gitu. Ya. Nomor 25 apa namanya? 23 21 23 Al-Mu'minun 21 21 nebak 21 terus 21 Al-Anbiya 27 An-Naml 29 Al-Ankabut 31 Luqman 33 Ahzab 35 Fatir 37 Safat 39 Az-Zumar 41 Fusilat 43 Zukhruf 45 Jasiyah 7 Al-A'raf 5 Al-Maidah 3 nomor 3 Ali Imran. Nomor 4 An-Nisa 6
Al-An'am. 8 Al-Anfal. 10 Yunus. 12 Yusuf. 14 Ibrahim. 16 An-Nahl. 18 Hah? 18 Al-Kahfi. Ya. Al-Kahfi ya. 20 Toha. 22 Al-Hajj kan gitu. Terus 24 An-Nur. 28 Al-Qasas. 30 Ar-Rum. Ya. 51 54 Al-Qamar. 51 Az-Zariyat ya. 52 Atur. 53 An-Najm. Ya kan ini kan membahas tertibus suar, kita kan hafal teman-teman. Kan tertibus suar sebagaimana yang ada dalam mushaf kan gitu. Itu yang dibahaskan itu kan tertibus suar. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ini tertibus suar penomoran surat sebagaimana yang ada di dalam mushaf. Ya. Nomor 78 apa tah? 78 kok. Lak sebelum 78 itu 6, nah itu Al-An'am. Kalau 78 ya 78 apa? Nomor 78. Totalnya kan 114. Kan masih masuk 78. Hah? Enggak ngerti. 78 apa, Din? Hah? Ya An-Naba. Ya An-Naba kan 78. Aku nyari yang kamu sudah belajar makanya An-Naba kan 78. 78 An-Naba itu. Tu min haitsu apa? Fil mushaf, ya kan? Sebagaimana yang ada pada mushaf yang sebagaimana di sini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di akhir kata apa? Sunnatun yajibu ittiba'uha. Jadi penomoran dalam mushaf seperti itu, tertibnya demikian, itu apa adalah sunnatun yajibu ittiba'uha. Ai sunnatun min sunnatil khulafa'ir rasyidin yajibu ittiba'uha. Kan gitu. Itu penomoran urutan tertib yang wajib diikuti karena apa? Itu merupakan jalannya al-khulafa ar-rasyidun, yaitu siapa? Sahabat Utsman.
Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau demikian dalam penertiban urutan surat-surat di dalam Al-Qur'an. Itu begitu urutannya. Ya kan? Nomor 50 apa? Sebelum Dzariyat, sesudah Al-Hujurat. Qaf ya. Itu ya, tahu ya. Setelah Al-Hujurat sebelum Dzariyat Qaf ya. Terus antum sesudah Al-Hadid. Sesudah Al-Hadid. Ya. Sebelum Al-Hadid. Antum. Sebelum Al-Hadid. Terus sudah Al-Waqiah. Sudah Al-Waqiah. Kan disebutkan sebelum Al-Hadid. Sebelum Al-Hadid kok Al-Waqiah. Yo. Sudah Al-Waqiah? Al-Hadid. Oh, gitu berarti lah. Ya kan gitu kan berarti kan iya. Sesudah Al-Qamar? Hah? Ar-Rahman. Ya kan? Ar-Rahman. Ya. Terus awal juz 28 awal juz 29 terus awal juz 28 itu ya, itu biasa dibaca, itu penting tuh gitu ya, ayo. Itu tertibu surah ya, Al-Mujadilah ya. Ikhwati fillah nyuara kok tiba-tiba nyuara ya, dia kan nggak tahu apa ada yang rubah-rubah. Itu benar itu ya, tes ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita membahas tartibus suwar, urutan surat sebagaimana yang tercantum di dalam mushaf Utsmani, sebagaimana yang kita sekarang melihatnya ya. Beliau jelaskan bahwa urutan tersebut Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus,
Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj ya. Itu kan tertib suwar sebagaimana yang ada dalam Al-Mushaf Al-Utsmani. Beliau jelaskan bahwasanya hadza sabitun bil ijtihadi. Itu urutan adalah berdasarkan ijtihad. Beda dengan tertib ayat pada tiap-tiap surat. Ya, itu adalah nas dan ijma. Demikian juga tartibu al-kalimat dalam masing-masing ayat. Itu adalah sabitun bi an-nassi wal ijma, sehingga tartibul kalimah harus tiap-tiap kata sebagaimana yang ada pada kata tersebut. Juga tartibul ayat pada tiap-tiap surat demikian adanya. Walaupun kita bahas kemarin dicontohkan oleh beliau sebagaimana dalam sebuah hadis, ya kan, tentang nasikh mansuh, tidak mengapa walaupun yang mansuh itu di belakang, yang nasikh di depan dalam tartibul ayat, enggak melazimkan sesuai urutan turunnya ayat ya, nah gitu. Kemudian untuk tartibus suwar, adapun tartibus suwar urutan surat ya, di dalam mushaf, demikian urutannya itu dalam mushaf itu adalah ijtihad. Sehingga beliau jelaskan membacanya itu tidak wajib sebagaimana urutan yang ada. Sehingga membacanya tidak wajib sebagaimana urutan yang ada. Tidak harus membaca An-Nisa sesudah Ali Imran. Ya kan gitu, tidak harus. Itu karena urutannya adalah sabitun bil ijtihad. Ya gitu. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini beliau menukilkan satu riwayat yang pertama dari Sahih Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau menuturkan bahwasanya dirinya, siapa dirinya? Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau pernah sholat bersama Nabi SAW di suatu malam. Waktu itu beliau Nabi membaca yang pertama Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari tapi mu'allaq ya. Tapi ini mu'allaq, nah gitu. Dari Ahnaf, dari sahabat Ahnaf, bahwasanya sahabat Ahnaf menuturkan beliau SAW sholat membaca pada rakaat yang pertama Al-Kahfi, yang kedua beliau ragu Yusuf atau Yunus. Yang jelas dalam tartibul mushaf Utsmani Al-Kahfi adalah sesudah Yusuf, apalagi Yunus, ya kan gitu.
Demikian juga disebutkan bahwasanya beliau sholat bersama sahabat Umar bin Khattab sholat subuh. Juga beliau membaca dengan itu Al-Kahfi yang pertama, yang kedua Yusuf atau Yunus. Ya, ini menunjukkan beliau sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sahabat Umar, itu kan yang beliau baca berbeda dengan urutannya yang ada pada mushaf yang disahkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Ya kan? Dan gitu. Ya itu ikhwah. Maka di sini disimpulkan oleh Syekh Utsaimin bahwa tartibus suwar dalam Al-Qur'an adalah tidak tauqifi, tidak nasson dari Nabi, bukan ijma, ya kan? Tapi itu adalah ijtihad sehingga membacanya tidak harus urut sebagaimana di dalam mushaf. Ya, gitu. Lalu jika ada pertanyaan, loh mengapa Nabi saja diriwayatkan membaca Al-Baqarah, lalu An-Nisa, lalu Ali Imran, kok sahabat Utsman bin Affan tidak menomorduakan Al-Baqarah, nomor 3-kan An-Nisa, nomor 4-kan Ali Imran? Kok enggak begitu, kenapa? Ya. Adapun di dalam Mushaf Utsmani, kenapa kok nomor 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, baru 4 An-Nisa? Dan Nabi diriwayatkan pertama Al-Baqarah dalam sholatnya, terus kedua An-Nisa, lalu ketiga Ali Imran. Kok beda, kenapa? Kok enggak sama aja gitu? Ya. Adapun apa yang ditetapkan dalam Al-Mushaf Al-Utsmani, nomor 2 Al-Baqarah, nomor 3 Ali Imran, nomor 3 An-Nisa, ya. Itu pun juga berdasarkan hadis, cuman tidak berdasarkan apa yang Nabi baca dalam suatu malam tersebut. Tapi sahabat Utsman bin Affan nomor 2 Al-Baqarah, nomor 2 Ali Imran, karena berdasarkan keutamaan Al-Baqarah dibaca bersama Ali Imran. Ya kan gitu. Sebagaimana dalam riwayat Iqra'u az-Zahrawain, Al-Baqarah wa surata Ali Imran, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani au ka'annahuma matani au ka'annahuma firqani min thairin sawaf tuhajani an ashabihima. Itu hadis akhrajahu Muslim. Nah gitu. Jadi di situ dasarnya begitu. Karena Nabi memerintahkan kita para umatnya, diperintah oleh beliau apa? Supaya membaca Zahrawain, itu apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya besok akan datang di yaumul qiyamah membela pembacanya. Pembacanya, nah itu. Makanya di sini berdasarkan itu, maka sahabat Utsman bin Affan mengumpulkan antara Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu dasar tertibnya kan gitu. Jadi tertibnya ikuti ini. Ini memang maka dari itu ini ijtihad kan itu. Jadi Nabi yang mensabdakan ini dalam keutamaan, namun juga membaca pernah Al-Baqarah, An-Nisa dan kemudian baru Ali Imran, maka itu ijtihadi kan begitu, demikian. Ijtihadi yang gitu. Tidak nasson dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun itu ijtihadi, tapi kita wajib mengikuti sekarang.
mengikuti apa yang ada penomorannya. Kalau dulu nggak wajib sebelum disatukan oleh sahabat Utsman. Maka dahulu sebelum disatukan oleh sahabat Utsman diterangkan di sini oleh Syekhul Islam Taimiyah apa? Walihada tanawwa'at masahifus sahabah. Oleh karenanya mushaf para sahabat bermacam-macam. Jadi nanti akan diterangkan nanti bahwasanya para sahabat itu punya mushaf sendiri-sendiri, memang mereka menulis sendiri-sendiri. Ya kan? Dulu kan mereka menulis sendiri-sendiri. Ya kan itu. Sementara kan urutannya kan memang demikian kan begitu, belum diurutkan. Ya kan? Bahkan satu surat pun ayatnya ada yang belum kan itu kan? Kan demikian kan begitu. Makanya tapi semuanya punya, makanya berbeda-beda urutannya, memang itu adalah sifatnya apa? Ijtihadi. Namun setelah dikumpulkan di masa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, berarti sorohada, maka ini apa hada? Pengumpulan ini. Hada tertib. Hada tertib, ya kan? Hada tertib adalah mimma sannahu al-khulafa'ur rasyidun. Hada tertib adalah termasuk apa yang dijalankan, apa sannahu? Dijalankan. Mahya sunnah at-thariqah. Ya kan? At-thariqah jalan, itu yang dijalankan oleh al-khulafa ar-rasyidun. Mereka demikian tartibnya. Mereka demikian tartibnya itu. Nah, karena para al-khulafa ar-rasyidun sebagaimana yang dikumpulkan oleh sahabat Utsman bin Affan demikian tartibnya, maka dinamakan sunnah sahabah yang yajibu ittiba'uha, yang wajib diikuti. Demikian tartibul Quran, satu surat dan surat berikutnya. Ya, gitu kan? Ya, wah ya, itu ya. Selesai toh? Tertibu suar, tinggal kamu menghafalkan ya. Setelah Al-Hasr apa? Taghabun masih jauh. Taghabun setelah Al-Munafiqun. Masih ada lagi Al-Jumu'ah, masih ada lagi As-Saff. Apa? Iya, mumtahanah, ya kan? Ada mumtahanah kan itu. Setelah taghabun apa? Setelah taghabun apa? At-tolak. Terus setelah tolak apa? At-tahrim. Ya kan gitu dong. Ya. Kita tinggal terima loh. Masa nggak bisa mie instan? Ini kan udah instan, tinggal jadi. Dulu malah belum jadi loh, pada bisa. Dulu belum jadi aja bisa lengkap Al-Quran walaupun belum diurutkan. Kita udah urut loh, tinggal terima urutannya gitu. Udah gampang kan, udah dimudahkan kan gitu. Udah dimudahkan. Jadi sekarang yang terakhir Jam'ul Quran ya. Jam'ul ya, kitabatul Quran wa jam'uhu toh. Judulnya ya. Kitabatul Qur'ani wa jam'uhu ya. Yuk dibaca. Aku pengen yang baca ini loh, anak-anak bertujuh yang baca. Biar suasana baru, suara baru.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabatul Qur'ani wa jam'uhu. Li kitabatul Qur'ani wa jam'ihi salah satu marahila. Salasu marahila. Salasu marahila. Al-marhalatu Al-marhalatul ula fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana iktimadu fi hadhil marhalati alal khifdi aksara minal iktimadi alal kitabati likuat dzakirati wa sur'ati wa sur'atil khifdi wakilatil katibina wa wasailil kitabati walidhalika lam yujma fi mushafin bal kana man sami'a ayatan hafidhoha au katabaha fima tayassara lahu min usubin nahli wa riqa'il juludi wa likhafil hijarati wa kisril aktafi wa kanal qura'u adadan kabiron. Naam, sahih. Wa fi sahihil Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha sab'ina rijalan yuqalu lahum qura'u fa'arada lahum khayyanu min bani Sulaim Re'ula Ri'lun wadakwan itu mana sorfi kan nama kan wadakwana an bi'ro inda bi'ri ma'unah kan nama toh jadi mana sorfi
faqataluhum Heeh. wa fis sahabati ghairihim katsirun kal khulafa il arba'ati wa Abdullah bin Mas'ud wa Salimu maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'ad dan bin Jabal wa Zaid bin Sabit wa Abi Darda radhiyallahu anhum. Semane mboten. Aron-aron rawu kita kan bersahabat. Kita kadang bersahabat. Ya. Tapi sampean jane wis bener kabeh ngotone lho. Kayak delok kamus. Kayak delok kamus perkata gitu. Jadi udah betul bacanya. Ya, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita melanjutkan Kitabatul Qur'ani wa jam'uhu, ya, penulisan Al-Qur'an dan pengumpulannya. Disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, untuk penulisan Al-Qur'an dan pengumpulannya salasu marahila, ada tiga tahapan, ya, 3 jenjang. Yang pertama pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang ketiga pada masa Utsman bin Affan. Ya, itu ada 3 masa. 3 masa sejarah penulisan Al-Qur'an dan pengumpulannya. Yang pertama pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itu tentang pengumpulan Al-Qur'an, itu al-i'timad. Dalam pengumpulannya itu al-i'timad, sandaran dikumpulkannya Al-Qur'an itu alal khifdi aktsara, berdasarkan hafalan itu aktsara, lebih banyak daripada penyandarannya pada tulisan. Jadi berapa Al-Qur'an yang sudah turun itu lebih bersandar pada hafalan. Bukan berapa yang sudah turun, cek tulisan, bukan gitu. Ya. Buka HP ya. Bukan gitu. Tapi lebih percaya pada hafalan gitu. Lebih percaya pada hafalan, nah gitu. Itu untuk mengerti ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah turun. Nah, itu. Pada masa Nabi itu lebih bersandar, lebih mengandalkan dan dipercaya pada hafalan. Nah gitu.
Diterangkan ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Hal itu karena beberapa hal. Yang pertama, kuwatil dzakirah. Karena kuatnya hafalan para sahabat. Jadi para sahabat itu hafalannya sangat kuat sekali. Hampir dikatakan tidak ada satu orang di antara mereka yang lupa atas Al-Quran yang telah dia hafal. Itu zaman sahabat begitu. Ya, tapi ya itu memang mereka fokusnya Al-Quran gitu. Kalau kamu fokusnya surat kabar barang soalnya. Nggak mau fokus, kita nggak mau fokus soalnya gitu. Coba mau fokus gitu ya kan gitu. Kitanya ya harus qanaah dengan Al-Quran sebetulnya gitu. Itu introspeksi kita gitu. Kalau kita itu tidak hafal tuh mungkin karena kita kurang fokus aja, ya kan? Kita punya toko ada 1000 macam barang itu regane piro apa loh? Yang lucu lagi, rego barangnya berubah-ubah, sering masih mansuh itu. Kuwi yo apal nanti anian gitu. Sasi wingi piro? Ngono sik ilingan. Ya itu. Terus sak barang kadang enek perang-perang macem gitu pabrik itu ya hafal ya gitu. Memang sebenarnya tinggal fokusnya kok itu ya, fokusnya kan gitu ya kan gitu. Itu ya penting yang itu, tapi juga penting ini juga nggak kalah penting ini gitu. Ini emang enggak, ya itu emang gitu. Emang yo sing ape emang tuntutannya emang akeh gitu ya. Emang bukannya emang banyak gitu. Kayak saya aja anakku piro itu sing hafal tanggal lahir anak pertama aku hafal. Anak pertama itu lahir tanggal berapa saya hafal. Tanggal 4 bulan Oktober, harinya Jumat. Jumatnya Jumat Pahing gitu. Jam 7 pagi saya antar ke bidan. Kata bidan perkiraan lahirnya setelah Jumatan. Saya pulang dulu persiapan sholat Jumat. Setelah Jumat saya datang, sudah lahir sebelum Jumatan gitu. Nah, itu. Itu masih hafal gitu, itu masih hafal. Nomor yang terakhir udah lupa, tanggal berapa udah nggak ingat. Cuma ingat tahunnya aja 2016 gitu. Ya. Di dulu belum campur-campur, masih satu aja juga. Atau yang lain juga gitu ya gitu. Jadi kita emang perlu fokus itu, Mang. Kita introspeksi aja gitu. Cuman kalau masalah tanggal lahir anak kan nggak harus hafal. Nah kalau ini kan bagusnya hafal kan gitu. Karena dia Al-Quran tuh bagusnya hafal kan gitu. Bagusnya kan itu kan gitu. Bagusnya kita hafal. Ya ini yang aja lah kita introspeksi aja gitu ya. Ya itu ikhwati fillah. Yang kedua, sebentar ya. Itu yang pertama apa tadi? Kuatnya hafalan ya gitu. Disebutkan juga di sini dalam syarah dulu juga mereka hafal itu selain Al-Quran juga hafal syair juga mereka. Satu majelis itu disampaikan bait sampai 50 bait itu mereka hafal. Bahkan 100 bait juga hafal dan bisa menyampaikan. Nah, gitu. Ya. Itu apa? Kuatnya hafalan mereka gitu. Kuwatul dzakirah kan gitu kan. Kuatnya hafalan mereka dulu gitu. Ya kalau kita ya mungkin untuk hafalnya kuat ya dikuatkan juga bahasa Arabnya juga gitu. Jadi membantu kan tuh, membantu bacaan, harokat itu kan, tartib kan nanti gampang juga begitu. Yang kedua apa ya, Wah? Situ suratul hifdzi. Jadi sudah kuat dan cepat.
Jadi mereka itu menghafalkannya itu juga cepat gitu. Cepat menghafal dan nggak lupa. Nah, bayangkan itu. Cepat hafal dan nggak lupa. Nah, itu. Kan ada orang yang hafalnya cepat, ini yo laline cepat. Ya, ada gitu. Ada lagi sing hafalnya suwe, laline cepat. Nah, gitu. Ya. Nggak pakai suwi gitu, terus kali lagi gitu. Nah, sampai ada orang tua sing diledek sama anaknya kan gitu. Abi ini sejak dulu menghafalkan udah berapa kali ngapa guru ikui wae gitu ya. Ketemunya guru kuwi tok sing dihafalke akhirnya hilang kabeh gitu. Gitu anak ke bapaknya gitu. Akhirnya bapaknya piye ke anaknya? Ora, enggak gitu, enggak ngalah bapaknya. Enggak ngalah. Dia masih menang bapaknya ketimbang anaknya. Tapi gini le, walaupun Abi itu menghafal dan menghafal, hasilnya hanya tinggal ini kan gitu. Tapi hatinya Abi udah jernih. Nah, itu bacaan walaupun terus lupa, tapi Abi udah pernah mengambil manfaatnya, menjernihkan hatinya Abi. Gitu kata bapaknya gitu. Jadi perumpamaannya perbuatannya Abi ini yang menghafal seperti itu, tapi endingnya ya cuma sedikit hafalannya kan gitu. Ya. Seperti itu le. Seperti orang yang menyimpan air dengan cara memasukkan keranjang bolong ke air. Gitu kan gitu. Kata anaknya, apa bisa Bi? Gimana memangnya mengumpulkan air pakai keranjang bolong kan gitu kan. Maka sang anak apa langsung praktek. Langsung praktek. Dia ambil keranjang tempat arangnya di gulingke, tinggal keranjangnya aja kan itu, terus keranjangnya dimasukkan ke dalam air, diambil, hilang airnya, masukkan lagi, diambil, hilang lagi, nggak bisa, gimana airnya? Iya, ya nggak bisa nak, tapi kan sudah ada hasilnya, bersih keranjangnya, kan itu, itulah Abi katanya gitu, itulah Abi, nah gitu. Jadi Abi pantang menyerah. Abi pantang menyerah. Emang bener le, tinggal sedikit, tapi kan udah menjernihkan hatinya Abi, katanya gitu. Itu katanya Abi ke anaknya kan gitu. Daripada hafal nggak jernih kan itu kan itu. Ya kan orang kan macam-macam gitu. Nah, gitu kalau orang tak demikian gitu. Makanya walaupun itu hilang, kita nggak menyerah dari menghafal. Karena sambil menghafal kan kita memahami, meresapi maknanya, itu menjernihkan hati yang gitu kan gitu. Ya akhwati fillah berbahagia yang dirahmati oleh Ta'ala. Jadi dahulu sahabat mereka hafalannya cepat dan lupanya nggak lupa, lambat, ya kan? Lambat kan nggak lupa kan itu, nggak lupa. Gitu. Kalau kita ora apal-apal, apal esok awan lali gitu. Nah, ya, ya kita nggak banyak gitu kan untuk memahami kan itu, menjernihkan hati kita kan itu nanti ya. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah ya. Yang ketiga apa ya ikhwah? Karena kilati al-katabah. Apa? Kilati al-katibin. Sedikitnya yang mampu menulis. Ya. Sedikitnya waktu itu yang mampu menulis. Memang bangsa Arab waktu itu adalah umat yang tidak menulis, ya kan? Umi, tidak menulis. Nah gitu. Yang berikutnya apa? Ya memang sarana menulis
sangat terbatas. Terbatas. Belum ada kertas, belum ada tinta. Maka disebutkan di situ apa ikhwah? Mereka menulisnya fima tayassar. Jadi hanya fima tayassar, di dalam apa yang mudah baginya. Oleh apa duwene apa kuwi dienggo nulis. Kan itu. Ada yang gimana menulisnya? Usubin nahli. Di pelepah kurma. Ada yang di pelepah kurma, kan itu juga. Itu menulisnya gitu. Ada yang menulisnya di riqail julud. Apa itu? Kulit yang nanti hanya biasa mau disiapkan kalau ada yang untuk menambal gitu. Ini kan punya barang. Ini kalau bocor kan ditambal kan gitu. Nah ini sedia kulit yang untuk menambal jika ada barang-barang yang bocor, dikalahke untuk menulis Al-Quran. Nah, kan gitu. Gitu kan demikian. Juga ada yang memakai apa ikhwah? Pakai apa? Likhafil hijarah. Jadi pakai apa? Batu yang mulus. Batu yang mulus. Batu yang mulus. Ada lagi di mana itu? Kisaril aktaf. Ditulis di bau-bau hewan. Di bau unta. Itu. Di bau unta nulisnya kan gitu. Di bau. Ya. Ini memang matayassar ini. Sehingga waktu itu apa? Dikatakan ikhwah, dikatakan apa di situ? Walidzalika lam yujma' fi mushafin. Oleh karenanya Al-Qur'an waktu itu belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Apalagi urutannya kan itu. Dikumpulkan aja enggak. Apa urutannya? Ya enggak tahu, enggak dikumpulkan kok, gimana urutkannya kan itu. Dikumpulkan dalam satu mushaf aja belum kan itu. Yang ada apa? Yang ada man sami'a ayatan hafidhuha. Yang mendengar satu ayat hafal. Satu ayat hafal. Tulis, gitu kan? Nah gitu. Itu waktu zaman siapa ikhwah? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian mereka hafal. Mereka hafal dan jumlah yang hafal banyak. Di antara yang menunjukkan jumlah mereka banyak, di suatu masa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu daerah yang mereka mengajukan permohonan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka dikirimi guru, dikirimi kaum mukmin yang sudah ngerti Al-Quran untuk mendidik mereka di daerahnya. Namun ternyata mereka berbuat khianat. Ya, sebagaimana yang hal itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malikin radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas permintaan satu daerah meminta guru, meminta pengajar Al-Quran, maka beliau ba'asa sab'ina rajulan. Beliau mengutus 70 orang dan mereka dikenal dengan Al-Qurra, para penghafal Al-Quran. Ya, bayangkan itu ikhwah begitu. Itu di masa-masa awal ya kan, orang beriman masih ya demikian keadaannya, gitu mau melebarkan sayap dikhianati.
dikhianati, ya kan? Orang-orang pilihan yang dikirim mereka dibunuh. Fa'aradolahum hayyan. Ada hayyan, apa hayyan? Dua desa dari desa Bani Sulaim menghadang mereka. Menghadang 70 qura itu. Kampungnya namanya siapa? Ri'lun dan Zakwan. Di mana dihadangnya mereka? Mereka dihadangnya di dekat sumur Ma'unah. Hingga qataluhum, Ri'lun dan Zakwan membunuh para qura yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya menggambarkan ya banyaknya para sahabat waktu itu yang mereka menghafal Al-Quran, gitu. Ini juga tentunya juga pedihnya perjuangan itu kan, kita juga harus tabah kalau kita kehilangan orang-orang pilihan di antara kita nggak boleh juga patah semangat ya, daripada semangat. Nabi juga diuji seperti itu kan, demikian. Kita sudah mantap bahwa jalan Islam, jalan iman, jalan Al-Quran adalah jalan yang benar. Tidak ada jalan selain jalan itu, betapapun beratnya, memang itulah yang harus saya lalui. Itu yang kita harus punya pegang prinsipnya baik-baik begitu ya. Jangan nggak mau menjalani malah menghayal, mikir yang gampang, wait and see, terus nunggu yang gampang, mungkin tak kunjung berbuat apa-apa. Jangan begitu ya, gitu ya. Jangan demikian. Ya kita terima aja keadaan, ya kan? Terima keadaan, yang penting tahu ini adalah satu-satunya jalan yang benar, maka bagaimana caranya saya bisa lanjut melalui jalan tersebut itu ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Juga sebagaimana ilmu itu adalah jalannya belajar. Kan gitu ya, udah kita berarti ya, kalau emang saya tahu pentingnya ilmu itu penting, dan jalannya ilmu adalah belajar. Innamal ilmu bitta'allumi. Innamal ilmu bitta'allumi. Sebenarnya ilmu adalah dengan cara mempelajari, jangan laduni ya. Ya. Nunggu kayak wangsit baik kan gitu kan. Nunggu kasih wangsit. Ya. Bukan begitu. Ilmu apa? Bitta'allum. Innamal ilmu bitta'allumi. Sebenarnya ilmu adalah dengan belajar. Itu dalam Sahih Bukhari itu. Sahih Bukhari mu'allaqan juga itu. Innamal ilmu bitta'allumi itu. Ya akhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di para sahabat dahulu ya, karena kebutuhannya mendesak maka bisa. Memang dahulu mereka tidak bisa menulis, maka bisanya menghafal, ya maka mereka hafal, gitu kan? Maka mereka hafal kan gitu. Nah, gitu. Kita ya bisanya belajar ya, kita harus belajar kan itu. Soalnya sinau ya sinau kan gitu. Karena emang ilmu dengan belajar. Jangan ilmu itu bisanya harus belajar. Lah ngelin aku raiso, jangan gitu ya. Gitu. Ya piye caranya bisa, karena emang innamal ilmu bitta'allumi, ilmu dengan cara belajar. Nah itu. Bersama terbunuhnya 70 orang dari para sahabat, masih banyak yang lain. Wa fi sahabati ghairuhum katsir. Dan selain 70 tadi, dari kalangan sahabat masih banyak sekali yang hafal Al-Quran. Kal khulafai al-arba'ah, seperti Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Ubay bin
Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Ini ikhwan, itu penulisan dan pengumpulan Al-Quran tahap pertama di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di orang itu kalau butuh akhirnya apa? Berbuat. Ya kan itu kan? Nah itu. Makanya kita juga harus pandai membuat orang itu butuh gitu, dan dia berbuat. Dimanjakan aeno enggak berbuat kan gitu. Jadi kalau kita itu tidak memberi anak apa adanya, kasih itu memang hanya memancing anak supaya butuh, terus akhirnya berkarya. Kan itu kan gitu. Berbuat itu penting begitu. Jadi memang orang kodratnya begitu. Jadi dikatakan dalam istilah Arab, al-hajatu umul ikhtira. Butuh itu adalah induknya produksi. Jadi butuh ibunya produksi itu apa? Butuh. Nah, gitu. Sampean orang butuh paling ora kerja palingnya. Sampai kerjane kok rewangi memeng to butuh kok. Gitu. Butuh kan itu kan itu butuh kan itu. Makanya kita jangan salah mengerti kebutuhan. Jangan sampai taunya hanya butuh uang sehingga hanya berkarya uang 24 jam tiap hari kan gitu. Ya kan? Kita harus ngerti kebutuhan sesungguhnya kan gitu. Kita tahu kebutuhan sesungguhnya. Bahwasanya kebutuhan yang sesungguhnya dari manusia apa ikhwah? Al-fuqara'u ilallah. Nah, itulah ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Kita semua membutuhkan Allah. Itu kunci orang itu berkarya dan nanti dia akan bahagia kalau tahu bahwa dia adalah membutuhkan Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Itu kan? Perintah telah bahas kemarin tuh. Berapa sisi kemarin butuhnya kita kepada Dia Ta'ala kemarin? 7, ya kan? 7 sisi, ya kan? 7 sisi manusia membutuhkan Dia Ta'ala. Itu kunci itu. 1 ijad. 1 ijadun, 2 idadun, 3 imdadun, 3 sarfun niqam. Ya. 4 sarfun niqam. 5 tarbiyah. 6 ta'alluhu menuhankan Dia Ta'ala. Itu kebutuhan yang utama itu. Orang kalau enggak menuhankan Dia Ta'ala enggak bakal bagus. Itu kebutuhan ta'alluhu ya kan gitu kan. Terus anwa'ut ta'alim ya kan gitu kan. 5 yuslih, apa yang membuat orang maslahat. Nah gitu. Itu kebutuhan kita kepada siapa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan tahapan yang keberapa? Kedua pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yuk dibaca dan dia al-marhalah tsaniyatu fi ahdi Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu bisanati tsaniyati asyratun minal hijrati wa sababuhu annahu bisanati saniyata asyrata. Saniyata asyrata minal hijrati wa sababuhu annahu qutila fi waqatil yamamah. Ada
adadun kabirun minal qura'i minhum Salimun maula Abi Hudzaifah ahadun man amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhdil Qur'ani minhum. Fa amara Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu bi jam'ihi li alla yudhi'a Yadi yadhi. li alla yadi'a. Fi Sahih Bukhari an anna Umar bin Al-Khattab asyara ala Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu bi jam'il Qur'ani ba'da waqtil yamamah fatawaqqafa falam yazal Umar yuraji'uhu hatta syaraha Fatawaqqafa tawarruan, enggak ada situ tawarruan gitu. Enggak ada. enggak ada itu. Yaudah, ya sini ada sini fatawaqqafa tawarruan gitu. Hatta syarahallahu sadra Abi Bakrin lidzalik fa arsala ila Zaid bin Thabit fa atahu wa indahu Umarun faqala lahu Abu Bakrin innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuka wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatatabbi'il Qur'ana Fatatabba al-Qur'ana kan tatabba'a ya tatabba'u. enggak diperintah itu kan. Hah? Kumpulkan Al-Qur'an. Lah ya. Tatabba'a amrnya apa? Ya, tatabbi kalau disambungkan tatabbi'il Qur'an gitu. Tatabba'a ya tatabba'u tatabbu'an mutatabbi'un mutatabba'un tatabba. Nah, itu kan ta'allam ya kan, ta'allam tatabba al-Qur'an Fatatabbi'il Qur'ana ya. Fajam'ihi fajma'hu qala fatatabba'tul Qur'ana ujami'uhu ajma'uhu minal usubi wal khafi wa sudurir rijali fa kanatis suhufu inda Abi Bakrin hatta tawaffahullahu thumma inda Umar hayatahu thumma inda Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anhu rawahul Bukhari mutawwalan laqad wafaqal muslimu Abu Bakrin ala dzalika wa adduhu min hasanatihi hatta qala Aliyyun radhiyallahu ta'ala anhu a'dhamun nasi fil masahifi ajran Abu Bakrin rahmatullahi ala Abi Bakrin wa awalu man jama'a kitaballah. Masalah yang kedua pada zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pada tahun yang kedua ya kalau kedua Nabi masih ada pada tahun yang kedua dari 10 Hijriah dan sebabnya ke-12 Hijriah 12 Hijriah ya, pada tahun ke-12 Hijriah yang sebabnya kayak Diko ada yang lucu kemarin gitu, ada yang lucu 2022 sama dengan 2020 toh katanya gitu. Hah? Kok bisa? 2022 sama dengan 2020 toh katanya gitu. Hah? Kalau 2020 kan 2020. Kalau 2022 kan 2020 toh gitu. oh, tuh. Ya. Yang sebabnya bahasanya terbunuhnya pada perang Yamamah banyak dari para penghafal Quran, di antara mereka ada Salim maulanya Abu Hudzaifah, salah satu dari orang yang Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengambil Al-Quran darinya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkannya agar
itu tidak hilang. Dan dalam Sahih Bukhari bahasa Umar bin Khattab ia mengisyaratkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran setelah perang Yamamah, namun Abu Bakar tawakuf diam, dan senantiasa Umar selalu mengulang-ulanginya hingga Allah melapangkan dada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran tersebut. Maka Abu Bakar mengutus Zaid bin Thabit, mengutus seseorang maka untuk mendatangkan Zaid bin Sabit. Maka Abu Bakar mengutus seorang untuk mendatangkan Zaid bin Sabit, maka Lalu Zaid bin Sabit datang gitu ya. Dan mm-mm. mendatanginya, dan di situ di sampingnya ada Umar bin Khattab. Maka ia berkata kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata kepada si Zaid bin Sabit, Mm-mm. sesungguhnya aku ada seorang pemuda yang berakal, yang kami tidak meragukanmu, yang dulu engkau telah menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Maka carilah Al-Quran dan kumpulkanlah Al-Quran. Ia berkata si Zaid bin Sabit, maka aku mencari kabar tentang Al-Quran, kemudian aku mengumpulkannya. Nah, dia mengumpulkannya dari tulang-tulang tadi, dari lemeng-lemeng batu dan dada-dada para penghafal. Maka suhuf atau mushaf Quran tadi berada pada sisi Abu Bakar hingga Allah mewafatkan beliau radhiyallahu anhu. Kemudian ada pada Umar bin Khattab selama hidupnya. Kemudian ada pada Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Kemudian dan diriwayatkan Imam Bukhari secara panjang. Dan sungguh kaum muslimin telah bersepakat kepada Abu Bakar menyetujui Abu Bakar. Kaum muslimin menyetujui perbuatan Abu Bakar, ya, dan mereka menganggap dari kebaikan-kebaikannya hingga Ali berkata, ya,